untuk mendirikan industri musik. Dan untuk menjadikan industri tersebut semakin potensial, banyak industri yang secara internasional akhirnya berkonsolidasi mengakuisisi industri. Nanti kita akan menyebutkan salah satu contoh dari konsolidasi tersebut. Dan yang kedua yaitu penanganan pengunduhan musik legal dan ilegal sebagai dampak dari internet. Nah, adanya internet memungkinkan kita untuk mengakses musik secara global dengan mudah dan menjadi sebuah isu yang hangat di bidang musik sejak tahun 2000-an hingga tahun 2010-an, mungkin hingga saat ini, adalah pengunduhan musik secara ilegal. Yang artinya hal tersebut sangat merugikan musisi karena tidak mendapatkan komisi dari karya yang sudah mereka buat. Nah, setidaknya ada 4 industri musik, label musik besar yang bersaing secara global saat ini untuk menjadi perusahaan musik terbesar di dunia. Kita akan memulai terlebih dahulu dari Universal Music Group, salah satu perusahaan musik global terbesar. Di awal 2000-an atau di tahun 1990-an, Universal Music Group bahkan sudah berhasil di masa itu menguasai 25% pasar musik global dan tersebar di 71 negara serta memiliki lebih dari 10.700 karyawan. Itu tentu merupakan angka yang sangat besar jika disandingkan dengan zaman era 90-an hingga 2000-an. Dan saat ini Universal Music Group masih menjadi salah satu perusahaan industri terkemuka dan memiliki beberapa sublabel seperti Interscope Geffen AMN, terus juga ada Republic Records, Def Jam Recordings, dan UMG atau Universal Music Group ini juga semakin besar bertumbuh sebagai perusahaan musik global, tidak hanya berhenti pada industri musik. Dia mulai berinvestasi pada teknologi musik dan streaming lainnya, seperti menjalin kemitraan dengan Spotify, Apple Music, dan saat ini terus memproduksi berbagai konten berkualitas yang agar dapat dinikmati oleh jutaan penggemar di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah Sony BMG Entertainment. Nah, Sony BMG Entertainment merupakan salah satu perusahaan yang melakukan merger, yaitu merger antara Sony Corporation di Jepang dengan Bertelsmann di Jerman. Nah, ini merupakan agensi label multinasional dan saat ini berkantor di New York. Sony BMG Music Entertainment memiliki beberapa artis di dalamnya, ada Camila Cabello dan Harry Styles dan masih banyak lagi dengan sublabel seperti Columbia Records, RCA Records, Epic Records, dan Sony juga terkenal sebagai salah satu perusahaan yang konsisten menjadi pemain utama dalam industri hiburan global. Tidak hanya pada musik, saat ini juga Sony mulai merambah terlibat dalam produksi film dan televisi dan mulai kemitraan dengan industri teknologi dan media yang besar seperti Tencent, Spotify, hingga Netflix. Yang ketiga adalah grup EMI yang berasal dari Britania Raya atau Inggris. Nah, seperti namanya grup EMI, ada beberapa label yang berada di bawah grup EMI, seperti EMI itu sendiri, Capitol, dan Virgin Records. Di era 90-an mungkin kita mengenal The Beatles dan yang berada di bawah grup EMI yang berhasil di masa itu mengendalikan lebih dari 1 juta hak cipta atas industri musik. Di bawah Capitol juga grup EMI memiliki beberapa sublabel seperti Capitol Records, Motown Records, dan Blue Note Records. Dan layanan dari Capitol Group Music juga tidak hanya pada rekaman, musik, distribusi, bahkan hingga promosi musik yang dikelola oleh Capitol Group Music. Dan berikutnya kita akan masuk kepada salah satu industri musik yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Warner Group. Warner Group didirikan pada tahun 1958 dan sampai saat ini menjadi salah satu label rekaman terbesar di dunia.
Mungkin jika McPhail di dalam jurnalnya di 2006 menyebutkan bahwa Warner Group berada di posisi keempat dari keempat industri musik yang barusan sudah disebutkan. Saat ini Warner Group bahkan menjadi posisi pertama sebagai rekaman terbesar di dunia dan telah memproduksi banyak album populer dalam beberapa tahun terakhir. Sebelah label yang berada di bawah Warner Group ada Atlantic Records, Elektra Records, Warner Records, dan masih banyak artis lainnya yang berada di dalam sub-sub label tersebut. Kita mungkin mengenal Dua Lipa, Cardi B, Ed Sheeran, dan Bruno Mars, dan banyak artis terkenal lainnya. Dan Warner Group juga sama seperti industri lainnya tidak hanya berfokus pada musik saja, tapi sekarang sudah mulai berkembang terlibat dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah pengembangan bakat, produksi film dan televisi, serta investasi teknologi. Nah, di luar dari 4 industri musik global yang sejak 2006 disebutkan McPhail sebagai penguasa industri musik global internasional, saat ini industri musik Korea juga sudah mulai tumbuh dan menguasai industri musik internasional. Dan berikutnya kita akan membahas terkait MTV yang akan dijelaskan oleh Fajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai MTV. Seperti sebelumnya, kalian sudah mendengar bahwa musik merupakan sebuah hiburan yang kuat, ditambah dengan video musik, daya tarik musik ini menjadi lebih kuat. Itulah mengapa banyak anak muda yang mendengarkan MTV atau musik television. Boleh di next? Nah, MTV ini merupakan jaringan video musik pertama yang menjalankan 24 jam 7 hari dalam seminggu. Lalu yang menjangkau hingga 340 lebih juta pemirsa di 140 negara yang khususnya di Eropa dan Asia. MTV juga mempunyai situs web musik paling populer di dunia. Webnya bernama mtv.com. Dari kesuksesan ini, MTV menjadi jaringan periklanan komersial yang besar. Boleh di next? Selanjutnya mengenai MTV mempromosikan budaya barat ke seluruh dunia. Karena kepopuleran MTV ini, sengaja atau tidak, MTV telah mempromosikan budaya barat ke seluruh dunia. Beberapa contohnya ialah, yang pertama ada sebagian besar video musik diproduksi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, chatline interaktif MTV Asia berfungsi dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, lebih dari 50% program Asia langsung dari MTV Amerika Serikat. Dan yang terakhir, adanya program Asia yang mencerminkan budaya Amerika. Boleh di next. Lalu kita akan membahas mengenai MTV dan kolonialisme elektronik. Salah satu contoh penerapan teori kolonialisme elektronik terdapat pada televisi musik yang secara global dikenal dengan MTV. Pertama, penjajahan lewat budaya anak muda. MTV tidak memfokuskan kepada pendengar luas, melainkan kepada budaya anak muda. MTV ingin agar pemikiran budaya anak muda global mengikuti budaya mereka dan membeli produk yang mengelilingi video musik sebagai iklan MTV. Kedua, adanya internet yang membuat MTV beralih ke internet. MTV mencari remaja muda yang memiliki kartu kredit untuk dimanfaatkan dapat mengunduh materi musik dengan biaya tertentu yang ada di mtv.com. Yang ketiga, artis pribumi yang tersingkirkan. MTV ini telah berhasil menyingkirkan banyak artis dan musik dari pribumi. Jika Anda musisi dari bagian MTV, untuk menjangkau audiens secara global dan dapat jika Anda musisi dari bagian MTV, Anda dapat menjangkau audiens secara global dan dapat terkenal di dunia hampir dalam semalam. Dan sebaliknya, jika bukan dari bagian MTV, maka peluang Anda, keberhasilan Anda menjadi artis video musik
akan lebih berkurang. Oleh karena itu, banyak musisi dari pribumi tersingkirkan, sedangkan musisi luar negeri lebih terpapar ke dalam negara kita. Boleh di-next? Keempat, apakah MTV ini bisa lebih dari presiden? MTV memiliki kesadaran global akan masalah sosial. Dengan menggunakan pemrograman kreatif dari MTV ini dapat mendorong remaja untuk lebih keluar, memilih, dan juga mempromosikan kesadaran global akan masalah sosial. Dari contohnya, ada genosida dari Darfur di Sudan, yang pemerintahan di Amerika Serikat ini telah mengabaikan begitu saja. Namun MTV tidak mengabaikan genosida tersebut. Mereka menentang pembantaian yang telah meluas ini dengan menggunakan program-program yang menarik. Seperti yang dikatakan oleh Nicholas Kristof di New York Times, katanya, memang MTV ini mengangkat masalah lebih terbuka dan lebih kuat daripada gedung kita. Seharusnya ini dapat memalukan secara nasional bahwa MTV lebih belak-belakan tentang genosida daripada presiden kita. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pasar media global didorong oleh teknologi dan praktik bisnis negara dengan adanya perluasan sistem pengiriman kabel dan satelit. Terdapat banyak konsumen yang menyukai di bidang komedi, Hollywood, film TV, serta video musik. Yang kedua, yaitu salah satu media yang berhasil secara domestik maupun global adalah MTV, yang ditandai munculnya internet dan kemungkinan kuat mikasik berkualitas CD yang diunduh dari situs internet. Lalu yang terakhir, perusahaan-perusahaan asing telah mengakui pentingnya industri budaya AS, khususnya profitabilitas penjualan global yang sukses, di mana-mana musik dan produk budaya media massa yang tersebar secara global, tetapi diproduksi oleh beberapa negara inti. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.